Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika untuk kelas 9 SMP Negeri 3W Pengubuan tahun ajaran 2020-2021. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, perpangkatan dan bentuk akar dengan materi pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Pangkat 0. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Dan A pangkat 0 disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Di sini, arti dari A pangkat 0 sama dengan 1 adalah jika semua bilangan bulat A, bilangan bulat dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Misal, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, seperti itu. Yang kedua, untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak didefinisikan atau 0 pangkat 0 tidak didefinisikan. Berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Pada bilangan berpangkat negatif ada dua buah rumus. Di sini, jika ada bilangan berpangkat negatif akan kita rubah menjadi pangkat positif, maka sama dengan A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Bisa kita lihat di sini membentuk pola. Jika pangkat negatif kita turunkan akan menjadi pangkat positif, atau jika kita rubah menjadi bentuk pecahan. Dan sebaliknya, jika bentuk pecahan akan kita rubah menjadi pangkat negatif, maka 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Kita langsung ke contoh saja ya, biar kalian lebih mudah dalam memahaminya. 1. Nyatakan bilangan berikut dengan pangkat negatif. Yang A, 1 dibagi 4 pangkat 3, maka sama dengan, nah di sini kan sudah dalam bentuk pecahan, kita akan merubahnya dalam bentuk negatif, tinggal kita naikkan saja. 4 pangkat 3, kita naikkan menjadi 4 pangkat negatif 3. Ya. Yang B, 1 dibagi 5A pangkat 4, maka sama dengan 1 per 5, ini tidak kita rubah pangkatnya, A pangkat 4 maka menjadi A pangkat negatif 4. C, 1 dibagi 1000. Maka di sini 1000 itu sebenarnya adalah bilangan berpangkat. Berapa kali berapa yang menghasilkan 1000? Yaitu 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3. Jika kita rubah menjadi bilangan pangkat negatif, maka 10 pangkat negatif 3. Soal yang nomor 2, nyatakan bilangan berikut dengan pangkat positif. A, 2x pangkat negatif 2. Maka sama dengan 2-nya di sini tidak kita rubah, maka tetap kita tulis 2 dikali ini pangkat negatif akan kita rubah menjadi pangkat positif, tinggal kita rubah menjadi pecahan. Maka menjadi 1 dibagi x pangkat 2, ya. Negatif berubah menjadi positif, pangkatnya tidak berubah di sini, sama-sama tetap 2. Maka menjadi 2 kali 1, 2 per x pangkat 2. Atau soal yang B, 3 dikali 2A pangkat 2 B pangkatkan lagi dengan negatif 3. Di sini 3-nya tidak kita pangkatkan karena dia tidak di dalam kurung, maka kita tetap tuliskan 3 buka kurung 2 pangkat negatif 3 dikali A pangkat 2. Di sini pangkat dipangkatkan kembali, maka kita kalikan 2 kali negatif 3 dikali B pangkat 1 dikali negatif 3. 3-nya kita turunkan,
2 pangkat negatif 3 kita rubah menjadi pangkat positif, maka 1 dibagi 2 pangkat 3 dikali A pangkat 2 kali negatif 3 adalah negatif 6, dikali B pangkat 1 dikali negatif 3 adalah negatif 3. Kita turunkan kembali 3, buka kurung, 1 dibagi 2 pangkat 3, kita hitung perpangkatannya yaitu hasilnya 8, dikali A pangkat negatif 6 kita rubah menjadi pangkat positif, B pangkat negatif 3 juga sama kita rubah menjadi bentuk pangkat positif, maka hasilnya 1 per A pangkat 6 dan 1 per B pangkat 3. Di sini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1 kali 1 kali 1, 1. 8 kali 6, A pangkat 6, B pangkat 3. Maka 3 kali 1, 3. Dibagi A pangkat 8, A pangkat 6, B pangkat 3. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah bentuk akar. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku, di sini cara membacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ibu ulangi, di sini cara membacanya akar pangkat N dari A pangkat M, hasilnya sama dengan A pangkat M dibagi N. Ya, di sini pangkat bilangan akar akan kita rubah menjadi bilangan pangkat dengan cara seperti ini. Yang kedua, jika akar pangkat N dari A sama dengan B, ini berlaku jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Contoh, akar pangkat 3 dari 64, ini bisa kita ketahui hasilnya adalah 4 jika 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Benar tidak? 4 pangkat 3 adalah 64, maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Nah, bilangan A pangkat M dibagi N merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Contoh soal. Nyatakan dalam bentuk berpangkat tak sebenarnya. 1. Akar 5. Nah, akar 5 di sini akan kita rubah menjadi pangkat tak sebenarnya, ya. Akar 5 di sini kan tidak ada nih tulisannya. Pangkatnya pangkat berapa? Sebenarnya kalau kita menyebutkan akar 5 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 5. Maka di sini jika kita tuliskan maka menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1, maka menjadi 5 pangkat 1 per 2. Yang nomor 2. Akar pangkat 3 dari X pangkat 2 Y, maka sama dengan X pangkat 2 per 3, Y pangkat 1 per 3. Paham? Yang nomor 3. 3 dibagi akar dari A pangkat 5. Maka di sini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat tak sebenarnya, maka sama dengan 3 dibagi A pangkat 5 dibagi 2, atau sama dengan 3 A pangkat, di sini positif, kita naikkan menjadi negatif 5 per 2. Soal berikutnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. 1. 5 pangkat 3 per 4. Nah, tinggal kita tuliskan saja, maka menjadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. 3-nya pembilang menjadi di dalam akar, penyebut letaknya di luar akar seperti ini. Yang nomor 2, A dikurang B pangkat negatif 2 per 5. Di sini kita rubah dulu menjadi pangkat positif ya. Maka sama dengan 1 dibagi A dikurang B pangkat 2 per 5. Maka hasilnya adalah 1 dibagi akar pangkat 5 dari A dikurang B
pangkat 2. Berikutnya, menyederhanakan bentuk akar. Ada beberapa macam cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, ada B akar A ditambah C akar A, maka sama dengan B ditambah C akar A. Atau B akar A dikurang C akar A, maka sama dengan B dikurang C akar A. Yang ketiga, akar A B maka sama dengan akar A dikali B atau sama dengan akar A dikali akar B. Contoh soal. Ya, di sini fungsinya kita akan menyederhanakan bentuk akar yang tidak bisa kita hitung hasil akarnya, hasil pengakarannya. Di sini contohnya akar 45. Akar 45 ini akan kita jabarkan terlebih dahulu. 45 sendiri itu hasil dari perkalian berapa kali berapa, yang salah satu angkanya harus kita pilih yang bisa kita akarkan. 45 itu adalah 9 kali 5. Nah, kenapa kita pilih 9 kali 5? Karena di antara dua bilangan ini, yaitu 9, itu bisa kita akarkan nantinya. Ya. Maka, ini sama dengan akar 9 dikali akar 5. Akar 9 itu adalah 3, akar 5 tetap kita tulis seperti ini. Nomor 2. Akar 12 ditambah akar 27, maka sama dengan akar 12. Kita cari, 12 itu berapa kali berapa, yang bilangan salah satunya bisa kita akarkan. 12 itu sebenarnya bisa kita hitung atau kita peroleh dari 6 kali 2. Tetapi apakah 6 kali 2 bisa diakarkan? Tidak, maka kita tidak bisa memilih 6 kali 2. Kita harus mencari bilangan yang lain, yaitu 4 dan 3. 4 kali 3 ada 12, dan akar 4 itu bisa kita hitung. Maka 12 itu kita jabarkan menjadi akar 4 dikali akar 3. Sedangkan akar 27 itu kita jabarkan menjadi akar 9 kali akar 3. Karena 9 kali 3 adalah 27. Di sini kita hitung hasilnya, akar 4 adalah 2, akar 3 tetap kita tulis, ditambah akar 9 adalah 3 kali akar 3. Nah, di sini untuk menyederhanakannya, kita gunakan cara yang pertama. Kita lihat bentuk akarnya, angka yang di dalam akar ini, adalah sama. Maka bilangan yang di luar akar bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 3 akar 3. 2 tambah 3 adalah 5, maka hasilnya 5 akar 3. Berikutnya adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, dengan A lebih dari 1 dan kurang dari 10 dan N bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah 2,3 dikali 10 pangkat 3. Dengan nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Contoh soal. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Nah, di sini ada bentuk ilmiah 2,16 dikali 10 pangkat 5. Kita akan merubahnya menjadi bentuk biasa. Kita jabarkan satu persatu. 2,16 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berapa? Tidak usah repot-repot menghitung. Kita lihat saja di sini pangkatnya adalah 5, maka otomatis nolnya ada 5 atau 100.000. 2,16 dikali 100.000. Hasilnya 2,16 kita hitung atau kita buatkan pecahannya terlebih dahulu menjadi 216 dikali
dibagi 100 dikali 100.000. Nolnya 2 kita coret, maka hasilnya adalah 216.000. Yang nomor 2, 0,16 dikali 10 pangkat negatif 3. Sama seperti tadi, 0,16 kita jabarkan atau kita rubah jadi pecahan, yaitu 16 dibagi 10 pangkat dibagi 100 dikali 1 dibagi, di sini kan kita rubah menjadi bentuk positif atau jadi 1 dibagi 10 pangkat 3 atau 1 dibagi 1000. Maka 16 kali 1 adalah 16, 100 dikali 1000 adalah 100.000 atau sama dengan 0,00016. Nyatakan bentuk biasa berikut menjadi bentuk ilmiah. 1. 2.300.000. Kita akan memilih bilangan lebih dari 1 kurang dari 100, yaitu 2,3 dikali berapa biar menjadi 2.300.000? Kita kalikan dengan 1 juta. Ya, maka hasilnya adalah 2,3 dikali 10 pangkat 6. Nolnya ada 6. Yang nomor 2, 0,000695 adalah 6 dibagi 95, 0,95 dibagi 100.000. Maka sama dengan 6,95 dibagi 10 pangkat 5 atau sama dengan 6,95 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di situ. Di sini Ibu berikan pembahasan soal pembelajaran 1 yang kemarin, jadi bisa kalian cek apakah yang kalian kerjakan benar atau salah. Sekian dan terima kasih, tetap belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.